kita bisa melaksanakan dan melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ibadah kita hingga aktivitas kehidupan kita di dunia kerja kita masing-masing, dan juga tentu di antara hal yang sangat penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita ya kekuatan iman, ya hidayah, sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tentu inilah bagian daripada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas sebagai pembuka daripada kegiatan konsultasi kita malam hari ini. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat agung adalah Al-Mannan. Ya, Al-Mannan. Nanti insya Allah kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama dan memiliki banyak sifat, dan sebagian besarnya telah kita jelaskan dan para asatidzah juga telah menjelaskan dalam mukaddimah pada setiap kali konsultasi malam Kamis seperti ini ya. Dan di antaranya tadi telah kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, Al-Mannan, kalau kita mau melihat secara gamblang juga disebutkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah mendengarkan seseorang yang berdoa dan mengungkapkan dalam doanya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan seorang lelaki berkata, berdoa dengan doa yang seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Allahumma inni, bahwa sesungguhnya ya Allah, aku inni as'aluka, saya meminta, memohon kepadamu bi anna lakal hamd. Ya, saya meminta kepadamu dan bahwa sesungguhnya segala pujian hanya milikmu. La ilaha illa anta wahdak. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Wahdakah, hanya Engkau saja. La syarikalak, tidak ada yang atau tidak ada sekutu bagimu. Ya. Al-Mannan badi'us samawati wal ard. Nah, ini poinnya. Bahwa dalam doa ini sang laki-laki tersebut mengatakan, mengungkapkan doa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mannanu badi'us samawati wal ard. Ya, di dalam doa tersebut, nah, orang ini menyebutkan dan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Di antaranya beliau menyebutkan Al-Mannan. Zu al-jalali wal ikram. Zu al-jalali wal ikram. Ya. Ketika orang tersebut mengungkapkan doa ini dan didengarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut? Beliau mengatakan, "Laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta." Ya, ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Ketika mendengarkan doa tersebut diungkapkan dan dilantunkan oleh seseorang, beliau langsung mengatakan, laqad sa'altallah, sungguh engkau telah meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala biismihi al-a'zam, dengan menggunakan namanya yang paling mulia, ya, dengan menggunakan namanya atau panggilannya yang paling mulia. Alladzi idza du'iya bihi ajabah, yang jika seseorang meminta kepada Allah dan memujinya dengan namanya ini, maka ajabah, Allah akan mengijabah permintaannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan jika dia Allah Subhanahu wa taala diminta akan sesuatu dengan menyebutkan namanya ini, pasti dia akan memberikan apa yang kita pinta. Nah, dan ini tentu memberikan satu isyarat kepada kita semuanya bahwa di antara adab dan etika ketika berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah, maka dimulai dengan pujian-pujian. Di antara pujian-pujian tersebut adalah menyebutkan nama Allah Al-Mannan, dari samawati wal ard. Ya, kita menyebutkan, mengagungkan, memuliakan, membesarkan, mentakzim Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita. Nah, jika doa itu dibarengi dan diapit dengan penyebutan nama-nama Allah yang mulia seperti ini, maka di antara apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza du'iya bihi ajabah. Allah akan mengijabah dan Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Maka ini menjadi satu pelajaran bagi kita sama-sama bahwa jika kita ingin berdoa, maka berdoalah dan sebutkanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu makna Al-Mannan ini, ya, kalau mau diterjemahkan secara mudah, maka Al-Mannan itu bermakna zat yang maha memberi, ya, zat yang maha memberi karunia kepada manusia. Jadi begitu banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita, dari kenikmatan-kenikmatan, dari rezeki, dari anugerah, ya, dari kemuliaan dan seterusnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya pemberian Allah kepada kita semuanya, maka diberilah nama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Mannan, ya, pemberi anugerah atau memberi, ya, sang zat yang memberi karunia, ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an kata Al-Manan ini cukup banyak disebutkan, ya. Dan banyak makna dan banyak kandungan-kandungan dari kata Al-Manan ini di dalam, ya, Al-Qur'an. Secara bahasa, ya, secara bahasa Al-Manan ini merupakan bentuk fa'al, ya, kalau dalam bahasa Arab dia disebut dari bentuk, ya, fa'al. Manan, fa'al artinya eh, yang banyak sekali pemberiannya, yang begitu banyak karunianya. Nah, itu disebut dengan al-manan, ya. Seperti dalam ungkapan bahasa Arab, kalau orang mengatakan manantu ala fulanin istana'tu indahu sani'atan wa ahsantu ilaihi, ya. Manantu ala fulanin, aku memberikan karunia kepada seseorang. Artinya kita memberikan karunia kepada seseorang itu, yakni ketika kita melakukan kebaikan, memberikan kepadanya
ya, pemberian-pemberian, kita berikan anugerah kepadanya, kita berikan hadiah kepadanya, ya, kita santuni dia, kita bantu, kita tolong, dan seterusnya. Inilah disebut dengan kata al al-Mannan. Ya. Nah, selanjutnya bentuk al-Mannan, ya, kata al-Mannan ini memberikan satu isyarat tentang sifat memberikan dalam jumlah yang banyak, ya, intensitas yang begitu banyak, ya, atau memberikan, ya, pelayanan yang banyak. Itulah eh, bentuk kata atau makna kata al-Mannan. Nah, makna lain dari kata ini adalah bagaimana menghadiahkan atau menghadirkan atau memberikan kepada seseorang sesuatu tanpa kemudian mengungkit-ungkit kebaikan tersebut, ya. Jadi memberikan sesuatu dengan jumlah yang banyak kepada seseorang tanpa harus mengungkit-ungkit dan, ya, berupaya untuk mendapatkan apresiasi dari siapapun itu dari apa yang telah ia lakukan dari kebaikan. Itulah makna kata al-Mannan. Al-Mannanu man minal man wa huwa al-ata'u duna talabi audin wa yakunu bima'na at-tafakhur bil ati'a 'alal mu'ti wa ta'didi ma 'alaihi. Ini di antara konteks makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan al-mannan minal man, ya. Asal kata dari al-mannan itu dari kata al-man. Al-man itu adalah al-i'ta, ya, ketika kita memberikan atau memberi sesuatu. Makanya al-man itu artinya wa huwa i'ta duna talabi audin. Ya, memberi sesuatu kepada orang lain atau memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Nah, ini makna al-mannan atau kata al-man yang merupakan mm, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain, makna yang lain dari kata al-man, ya, adalah at-tafakhur bil ati'ah, at-tafakhur bi al-ati'ah. Ya, membanggakan pemberian yang telah diberikan kepada orang lain dan mengungkit-ungkit kebaikan, ya, tersebut. Nah, ini dua makna. Nah, satu memberikan tanpa mengharapkan imbalan, kemudian ada makna yang kedua adalah membanggakan pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Ya, tentu nampak ada ada kontradiksi antara makna satu dengan makna yang kedua. Tetapi al-Mannan yang sebenarnya adalah pemberian yang banyak tanpa mengharapkan adanya balasan tertentu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, eh, di antara para ulama kita yang menyebutkan dan memberikan penjelasan tentang kata al-Mannan ini, ya, adalah Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan al-Mannanu huwa katsirul ata. Al-Mannan itu bermakna adalah zat yang maha memberi. Azimul mawahib. Ya, azimul mawahib. Yang sangat besar anugerahnya. Wasi'ul ihsan, sangat luas kebaikannya. Alladzi, yang yadra'ul ata' ala ibadihi, yang melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya, ya, wa yuwalin ni'ama alaihim tafaddulan minhu wa ikraman, ya. Ia melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya
ya, dan menambah nikmat-nikmat tersebut kepada mereka sebagai bentuk, ya, takriman wa ikraman, sebagai bentuk kemurahan dan, ya, penghormatan. Wala mannan 'alal itlaq illallah wahdahu. Tidak ada bentuk imnan, tidak ada bentuk pemberian, ya, dan tidak ada bentuk sematan, ya, al-mannan yang paling layak dan pantas kecuali dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena alladzi yabda'u bin naw bi, bi, bi eh, bin nawal qabla as-su'al. Ya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai pemberian, ya, sebelum diminta. Ya, biasanya kan kalau orang minta, ya, baru diberi. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bahkan kadang kita tidak minta Allah berikan. Ya, lahu al-minnah ala ibadihi. Ya, dialah pemilik segala karunia atas hamba-hambanya. Wala minnatun li ahadin minhum alaihi. Dan tidak ada seorang pun di antara, ya, kita manusia ini yang memiliki karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia itu semuanya dari Allah. Kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa disebutkan bahwa Allah itu Al-Mannan. Dia memberikan tanpa bahkan, ya, kita minta kepadanya, ya. Dan kita tidak pernah memiliki jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan segala apa yang kita inginkan. Ya, makanya di dalam Al-Quran kita mendengarkan sebuah ayat di mana kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Itu kan yang di dalam Al-Quran. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah, ya, kita tidak akan mampu dan tidak akan mungkin untuk apa namanya, tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat apa saja yang ada pada diri kita adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan, pendengaran, perasaan, ya, kemudian kesehatan dan kemampuan, hidayah, taufik, dan semua nikmat yang ada pada diri kita ini, ya, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu kita bisa melihat begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dan dari bentuk sifat, ya, atau nama Al-Mannan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama atau yang paling besar di antaranya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada kita dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan kepadanya. Nah, di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat hidayah ini. Allah mengatakan, ya, banyak dalam Al-Qur'an, ya. Kita bisa ambil salah satu contohnya di dalam surah An-Nisa ayat 94. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqtulu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtagu aradal hayatid dunya fa innallahi maghanima katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum, ya, famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ya, ini afwan, sedikit ada gangguan. Ya. Ah, suara bisa terdengar kembali, Ustaz? Terdengar, Ustaz, terdengar. Dengar, ya? Tunggu dulu, ya. Ini ada dikit masalah ini. Iya,
Kita lanjutkan. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan banyak bentuk ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atau karunia Allah yang merupakan salah satu dari bagian daripada nama Allah Al-Manan. Yang paling pertama disebutkan tadi di situ adalah tentang ya nikmat atau karunia hidayah ya dan jauhnya kita dari kesyirikan. Tadi telah kita sebutkan di antara contohnya adalah ayat dalam surah An-Nisa ayat 94 ya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fis sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan ya. Nah, di situ penjelasannya atau keterangannya ya ayyuhalladzina amanu wahai segenap orang-orang yang beriman idza darabtum fi sabilillah jika kalian turun ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya fatabayyanu maka perjelaslah ya wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan dan janganlah mengatakan kepada seorang yang memberikan salam mengucapkan salam kepada kalian ya lasta mu'minan kalian ini bukan orang-orang beriman tabtaguna aradal hayati dunya ya kalian dengan itu menginginkan kehidupan dunia fa indallahi maghanima katsira maka sesungguhnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya apa ya kemenangan kadzalika kuntum min qawl ya begitulah kalian sebelumnya famannallahu alaikum ya dari kata manna mannan ya famannallahu alaikum begitulah kondisi kalian sebelumnya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian ya faman famannallahu alaikum dalam ayat yang lain tentang nikmat atau taufik ini, hidayah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu kul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin dalam surat Hujurat ini ayat 18. Nanti ya silahkan bisa dibuka, dibaca kembali penjelasan-penjelasannya di dalam ayat-ayat tersebut. Dalam surat Nur ya ayat 21 ya kemudian Al-Hujurat ayat 7 sampai 8 juga menyebutkan tentang salah satu nikmat yang sangat penting yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat hidayah dan nikmat petunjuk ini. Ya, tentulah bahwa inilah nikmat sebenarnya atau salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Karena sekiranya ya semua nikmat kita miliki, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat ya, nikmat kemewahan, nikmat jabatan dan lain sebagainya tanpa nikmat hidayah ini tidak ada manfaat, tidak ada guna, ya. Dan tentu juga kita mengatakan meskipun mungkin kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk menjadi seorang muslim, tapi kalau kita jatuh pada kesyirikan ini menjadi satu musibah juga. Ya. Muslim tapi syirik, ya. Muslim tapi melakukan perkara-perkara kemusyrikan. Maka ketika kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, lalu dijauhkan daripada kesyirikan, maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat pertama. Nikmat yang kedua atau karunia yang kedua yang sangat besar yang juga merupakan bagian daripada ya nama Allah Al-Mannan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus nabi dan rasul kepada kita umat manusia sebagai ya pemberi petunjuk ya sebagai pemberi arahan. Makanya di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl di ayat ke-36 Allah menjelaskan tentang fungsi ya dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya ani ibudullah wajtanibut taghut. Dan inilah fungsi paling penting daripada setiap nabi dan rasul ya bahwa Allah telah mengutus kepada kalian umat ya fi kulli pada setiap umat itu rasul ya setiap umat ada nabi dan ada rasulnya tugasnya apa ani ibudullah sembah Allah ibadahi Allah ya wajtanibut taghut jauhkan diri daripada taghut jauhkan diri daripada segala macam dan jenis ya kemusyrikan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karunia ini, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, bahwa tidak ada manusia, tidak ada umat yang kemudian tidak memiliki
orang-orang yang disebut nadir, orang yang memberikan peringatan. Nah, dan inilah nikmat, keutamaan, karunia hadirnya para nabi dan rasul sebagai pemberi petunjuk dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan ya, ya gimana kira-kira kalau tidak ada nabi dan rasul? Kita akan ikut siapa? Kalau kita mengatakan hanya ikut orang-orang pintar di sekitar kita, maka akan sangat banyak orang pintar. Iya. Kalau kita mengatakan hanya ikut dengan orang-orang cerdas di sekitar sekitar kita yang ya pandai berbicara, ya, yang pandai berdiplomasi, maka sangat banyak orang-orang seperti itu. Ya. Tapi masalahnya seringkali berbeda-beda. Maka inilah fungsinya diturunkan nabi dan rasul sebagai pemberi petunjuk. Di mana fungsi nabi dan rasul ini boleh dikata semua sama. Ya memang seperti itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya hadir untuk memberikan ya petunjuk untuk kita beribadah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang lain yang menunjukkan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan itu adalah ya binikmati tamkin, ya, nikmati at-tamkin, memberikan kemenangan, ya, memberikan kekuatan kepada para nabi-nabinya dan juga kepada kaum muslimin. Nah, ini juga bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Allah sebutkan walaqad mananna ala Musa wa Harun. Sungguh telah kami berikan karunia, kami berikan kenikmatan kepada Musa dan Harun dan kami selamatkan keduanya dan kaum keduanya min karbil azim, dari ujian yang sangat besar, ya. Nah, ini diantara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain misalnya, wa nuridu an namunna ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Nah, ini di dalam surat Al-Qasas ayat 5 sampai ayat 6 Allah menyebutkan wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu, dan kami ingin memberikan dan menganugerahi kepada orang-orang yang lemah ya di dunia ini, wa naj'aluhum a'immah, dan kami jadikan mereka pemimpin yang sebelumnya lemah lalu kemudian menjadi ya pemimpin. Nah, ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada ya eh, dan dijauhkan dari neraka. Wa eh, ni- bini'matihi ala ibadihi mu'minin bidukhulil jannah wa an-najah minan nar. Nah, ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu eh, wa taala. Nah, dari apa yang telah kita sebutkan tadi ini, dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa begitu banyak karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka konsekuensi yang kemudian lahir daripada keyakinan kita, kepercayaan kita dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, ya, bahwa kita eh, konsekuensi yang hadir daripada keimanan tersebut, ya, eh, dan keyakinan kita kepada eh, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, maka tentu kita mengatakan bahwa seluruh apa yang kita miliki, apa yang kita rasa dari berbagai macam anugerah kehidupan ini, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Mannan tadi.
bahkan betapa banyak yang tidak perlu kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka dari situ semestinya ya, semua ini melahirkan bentuk syukur kita kepada Allah. Pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu banyak karunia-Nya, maka seharusnya kita memperbanyak juga rasa syukur kita, pujian kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa ya adalah wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita senantiasa dituntut untuk ya mengatakan ya Tuhanku tunjukilah aku ya untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan berbagai doa-doa yang diajarkan kepada kita yang berfungsi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu begitu banyak. Nah, ini mungkin sebagai pengantar ya, bagi kita semua dalam upaya untuk memahami makna kandungan daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, zat yang memberikan, zat yang memberikan karunia kepada kita. Wallahu taala alam, saya kembalikan kepada host. Baik Ustadz, syukron wa jazakumullahu khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar di Zoom, atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan raise hand untuk kemudian kami persilahkan berbicara. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari hamba Allah Ustadz. Ya, Afwan Ustadz, saya bingung dengan fenomena sekarang. Kita tahu bahwa sekarang itu ilmu sangat mudah untuk didapatkan dan orang-orang sudah mulai terbuka tentang Maulid Nabi, bahwa Maulid itu adalah hal yang bid'ah. Tapi mengapa masih ada sekelompok orang yang tetap merayakannya, Ustadz? oh iya. Tadi. Baik, berkaitan dengan Maulid Nabi, memang tentu ini perkara yang cukup alot didiskusikan di kalangan para ulama kita, ya, ulama al-mutaqaddimin, artinya ulama-ulama senior, dan juga sampai sekarang ulama-ulama kontemporer juga pun masih cukup alot mendiskusikan tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada banyak isu yang dibahas. Ada isu apakah memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada Rabiul Awal, ya, apakah perlu untuk merayakan Maulid itu, ya, apakah ada sunnahnya dan apakah pernah dilakukan oleh para sahabat sebagai ya manusia-manusia terbaik, ya, dan orang terbaik yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perlu di sana ada banyak sekali masalah yang didiskusikan. Tentu kalau pertanyaannya mengapa masih ada saja yang melaksanakan Maulid itu, karena memang sebagian menganggap bahwa Maulid ini bukan ibadah, sebagian menganggap bahwa ya Maulid itu adalah kebiasaan yang ya dilakukan eh, apa namanya dilakukan secara secara rutin, dia bukanlah ibadah, sehingga mereka mengatakan itu bukan bagian daripada ya bid'ah. Nah, ini diskusi para ulama sangat dan para tokoh sangat panjang di pembahasan-pembahasan seperti itu. Meskipun tentu kita mengatakan bahwasanya eh, kita berupaya untuk senantiasa eh, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin, dan sunnah-sunnah para salafus soleh, karena kita yakin bahwa itulah yang selamat dan itulah yang terbaik. Tapi pun jika ada saudara-saudara kita yang tetap bersikukuh untuk melaksanakan maulid itu, maka tentu juga kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada mereka, sebagaimana mereka pun tidak boleh yang memaksakan pendapatnya kepada kita. Maka pada perkara ini, yang paling pertama kita membuka ruang-ruang diskusi, ya,
untuk menjaga kebersamaan, menjaga ukhuwah kaum muslimin. Ya, kita membuka ruang-ruang diskusi itu, ya, dan yang kedua tidak boleh ada yang saling memaksakan kehendak satu kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, kita ada satu orang yang raise hand di Zoom atas nama Aswan dari Jayapura. Silahkan Ya, kepada Fadal. Aswan, kami persilahkan. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ustadz, bagaimana pandangan para ulama kita terkait dengan Syekh yang bernama Taqiyuddin An-Nabani, Ustadz? An-Nabani. Amin. Ya. Ini beliau kan salah satu rujukan dari kelompok Hizbut Tahrir. Hmm. Ya, salah satu mereka mengambil ilmu dari beliau ini Syekh. Bagaimana pandangan ulama terkait beliau ini saat dalam masalah terkait dengan akidah-akidah? Itu mungkin begitu, Ustaz. Ya. Bismillah. Tentu berbicara tentang sosok Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai tokoh pendiri daripada gerakan Hizbut Tahrir, bukan cuma di Indonesia. Indonesia ini hanya sekedar turunan daripada Hizbut Tahrir internasional. Ya, jadi gerakan Hizbut Tahrir ini adalah gerakan internasional yang lahir dari Yordania, di mana tokoh pendirinya adalah Taqiyuddin An-Nabhani, yang eh, tentu namanya cukup familiar ya untuk ya kalangan-kalangan aktivis dan dunia Islam secara umum. Berbicara dan berdiskusi berkaitan dengan keyakinan dan akidah beliau, wallahu taala alam, saya pun sebenarnya belum pernah mengkaji secara detail ya berkaitan dengan akidah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, meskipun saya pribadi pernah mempelajari beberapa buku beliau ya di dalam buku berbahasa Arab ya. Kita bisa melihat bahwa tentu fokus tokoh yang satu ini atau sosok yang satu ini adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat Muslim agar kembali kepada khitat atau kembali kepada jalan yang memahami Islam yang benar, yang dengan itu mereka berupaya untuk mengembalikan apa yang disebut dengan khilafah. Secara detail berkaitan dengan akidah, saya belum bisa memberikan jawaban yang yang tepat dan pasti yang tapi pada umumnya bahwa gerakan ini adalah gerakan yang tidak secara langsung berkaitan dengan gerakan akidah ya, tapi dia adalah sebuah gerakan semacam semi politik ya, karena tidak berpolitik secara langsung, tetapi kajian-kajian dan juga bahasan-bahasannya sangat syarat dengan ya dengan kajian-kajian politik, dan itu adalah salah satu strategi upaya untuk mengembalikan ya pemahaman umat kepada apa yang sebenarnya. Itu yang saya pahami ya. Kalau dari segi akidah, tentu secara umum ya kita bisa melihat bahwasanya akidah daripada ya umumnya ya masyarakat dan tokoh ya yang ada ketika itu antara ya Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Nanti bisa kita kaji lebih dalam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Hikmah Yanti. Afwan Ustaz, kami izin bertanya, apakah boleh mengamalkan amalan seperti ada beberapa yang mengatakan kalau ingin begini,
baca Asmaul Husna ini. Dikhususkan satu nama Asmaul Husna atau beberapa. Misalkan dibaca 100 kali dan sebagainya. Misalnya, kalau rezekinya mau lancar, baca ya Rozak, ya Latif, Allah Maha Pemberi Rezeki, Allah Maha Lembut, sekian setelah sholat ini, itu, atau kalau mau dilembutkan hati keluarga misalnya. Baca ini dibacakan saat mencuci beras dan sebagainya. Bolehkah Ya, Ustaz? Jazakumullah ya, khairan. ya. Ya, jadi eh, prinsip dasar daripada penetapan ibadah itu kan ibadah itu sifatnya tauqifiyah ya. Artinya bahwasanya ibadah itu dilakukan mesti berlandaskan pada dalil, mesti berlandaskan pada argumentasi yang jelas. Apakah itu dari Al-Quran dan Sunnah ataukah juga daripada ya asar para salaf. Dan untuk menetapkan sesuatu bahwa ini dibaca sekian kali, ini dibaca sekian kali, ini keutamaan ini dan keutamaan itu harus berdasar pada dalil. Seperti misalnya jumlah eh, bacaan apa zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, pasca kita melaksanakan ibadah sholat, itu kan disebutkan 33 kali ya masing-masing ya. Ya, kemudian ditambah dengan la haula wala quwata illa billah dan sebagai penutup untuk mencukupkan nanti 100. Ya. Tentu penyebutan angka-angka itu tidak boleh serta-merta kita mengatakan baca sekian ya, kita akan dapatkan ini, baca sekian kita akan mendapatkan itu. Penetapan angka-angka di dalam melaksanakan ibadah ini mesti harus didasari dengan argumentasi yang jelas, ya. Bukan hanya sekedar baca sekian dapat ini, ya. Dapat baca sekian melembutkan hati seperti itu. Ya, jadi eh, pelaksanaan ibadah itu tidak boleh ya eh, terserah kita dan ya dibuat-buat. Ya, makanya tentu dalam hadisnya Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza wa ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama ini yang tidak ada asal muasalnya dalam agama kita, maka dia akan tertolak. Ya, maka penetapan angka-angka 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali dan seterusnya yang bisa membawa ya kelembutan hati atau membawa membawa hasil-hasil tertentu yang diinginkan, maka itu tidak boleh ditetapkan kecuali melalui melalui dalil yang jelas. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Saya ingin saya izin menanyakan pertanyaan sensitif Ustadz karena hal ini terjadi pada teman saya dan saya bingung untuk merespon apa. Jadi teman saya ini seorang laki-laki yang insya Allah akan menikah bulan depan. Dia baru membuka rahasianya jika ia suka dengan sesama jenis. Dia bingung apakah melanjutkan pernikahan itu atau menghentikannya Ustadz karena undangan sudah disebar. Mohon nasihatnya Ustadz. Coba ulangi Ustaz, coba ulangi. Jadi pertanyaannya, eh, teman saya ini seorang laki-laki yang insya Allah akan menikah bulan depan. Ya. Dia baru membuka rahasia jika ia suka dengan sesama jenis Ustaz. Dan dia bingung apakah melanjutkan pernikahan itu atau menghentikannya karena undangan sudah disebar. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya Allah musta'an ya, ini juga salah satu problem kehidupan kita hari ini. Penyakit-penyakit eh, seksual seperti ini begitu banyak yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan yang sangat disayangkan bahwa ya sudah salah banyak juga pendukungnya. Ya. Apa yang terjadi terhadap saudara kita tadi, tentu yang paling pertama penyakit-penyakit penyimpangan seksual seperti tadi itu biasanya agak sulit sembuhnya. Maka dibutuhkan terapi-terapi khusus, dibutuhkan pendekatan-pendekatan khusus untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena kadang-kadang meskipun dia telah menikah, penyakitnya itu masih tetap ada. Eh, Meskipun demikian, tentu di antara salah satu atau di antara cara untuk bisa melepas diri dari kungkungan permasalahan penyimpangan seksual tadi itu adalah misalnya laki-laki menikah atau perempuan segera menikah sehingga perempuan tidak perlu lagi atau tidak lagi merasa
ada ingin pendamping sesama perempuan dan laki-laki juga seperti itu di antara terapinya, di antara caranya adalah menikah. Tetapi tentu dalam faktanya bahwa tidak semua juga yang sudah menikah itu dengan serta-merta mampu dan bisa meninggalkan penyakit-penyakit penyimpangan-penyimpangan seksualnya tersebut. Maka apa yang terjadi pada saudara kita yang bertanya tadi, nanti belakangan hari baru kemudian terungkap permasalahannya. Yang paling pertama, ya dia tetap harus melanjutkan ya upaya pernikahan itu karena itu merupakan bentuk ikhtiarnya untuk menjauhkan diri dari penyakit yang ia miliki dan yang kedua setelah itu dia harus terapi ya dia harus konsultasi dengan baik dan dia tidak boleh malu ya karena kan penyakit-penyakit seperti ini diantara penyebabnya sebenarnya tidak sembuh-sembuh adalah karena seorang yang mengidap penyakit tersebut dia menutup diri dan tidak pernah membuka konsultasi upaya komunikasi kepada orang-orang yang memang ya bergelut di dunia pengobatan hal-hal seperti ini ya makanya nasihat kita tetap dia melanjutkan karena tentu kalau dia menghentikan itu akan lebih membawa mudarat yang lebih besar terhadap dirinya pribadi dan juga terhadap keluarga besar kedua calon mempelai ini, sang laki-laki dan keluarga sang calon perempuan. Nah, maka yang paling pertama tentu tadi ya dia tetap melanjutkan, yang kedua dia melakukan upaya terapi ya dan konsultasi kepada para ahli berkaitan dengan penyakitnya bagaimana untuk kemudian hilangkan dan jangan lupa ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindari hal-hal yang bisa memunculkan kembali ya sifat-sifat atau penyimpangan-penyimpangan seksual tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Ustadz, mengapa saya sangat susah untuk konsisten dalam kebaikan? Malamnya saya bertobat, tapi paginya saya berdosa. Begitu seterusnya sampai saya lelah. Apakah itu tanda bahwa saya tidak pantas untuk masuk surga, Ustadz? Oh iya. Iya, dalam kehidupan manusia ya memang seperti itulah al-imanu yazidu wa yankus. Ya, iman itu naik dan turun, fluktuatif. Tidak ada iman yang ya stagnan begitu terus. Ya, naik terus atau turun terus atau standar terus, ya nggak ada. Namanya juga iman naik turun, ya. Dan ketika seseorang eh, nampak pada dirinya ada penurunan dari ibadah, maka tentu penurunan penurunan ibadah seseorang itu pasti ada sebab. Tidak mungkin eh, apa ibadah kualitas dan kuantitas ibadah kita itu turun, ya tidak mungkin turun begitu saja. Mesti ada harus ada masalah, ya. Kalau iman kita lagi naik, mesti harus ada pendukungnya. Dan kalau iman kita lagi turun, kita lagi tidak semangat-semangatnya ibadah, mesti juga harus ada sebabnya. Maka ini yang perlu kita antisipasi, yang harus kemudian kita pelajari hal-hal apa saja yang di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita yang paling tahu tentang masalah itu. Apa apa saja yang bisa ya menyebabkan semangat ibadah kita melemah dan apa saja yang ya dengan dikerjakannya ya semangat ibadah kita menjadi lebih lebih baik. Maka jika kita mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal-hal tertentu yang dengannya itu melemahkan kita, maka itulah yang kita hindari. Ya, kalau ada yang bisa mendukung ibadah kita, maka itulah yang kemudian diupayakan. Ya, karena kita masing-masing lebih tahu pada apa yang sedang terjadi pada diri kita. Dan sebuah kesyukuran adalah ketika seorang itu merasa ya ada kekurangan atau ada ke, ke, ke- kelemahan pada ibadahnya karena di situ ada isyarat bahwa ternyata ia atau keimanannya masih bisa ya menjadi pendamping ya dalam merespon apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan. Yang parah itu adalah sudah imannya turun, ibadahnya ya sudah tidak beres, tapi dia santai-santai saja, ya tidak merasa
galau juga, tidak gusar juga, ya, tidak berupaya untuk mengembalikan pada ya posisi stabil seperti biasanya. Nah, ini bahaya ini. Ya, tapi kalau kita masih ada kepedulian untuk itu, masih ada rasa, ya, maka ini adalah suatu isyarat yang baik, insya Allah. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kelima. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Bagaimana menanggapi terhadap pendapat orang-orang bahwa Nabi Muhammad itu pedofilia Ustaz yang menikahi Aisyah di usia yang terlalu muda? Oh ya. Nah, ini adalah di antara tuduhan yang eh, disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para Orientalis sebenarnya pada dasarnya. Ya, di antara tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah seorang yang memiliki penyimpangan seksual yang menyukai anak-anak. Ya, ya, padahal di dalam fakta sejarah bahwa Nabi SAW memang ya, beliau menikahi Aisyah dalam umur yang sangat belia, tetapi kan tidak pernah bersama dia kecuali ketika Aisyah pada umur yang sudah layak untuk kemudian menjadi apa namanya untuk menentukan eh, s- ya, tadi terlempar keluar. Ustaz. Cek suara masih stabil. Cek. Apa suara saya bisa didengar? Bisa ya? Oh ya, kita lanjut ya. Iya, oke baik. Ustadz, kita lanjut ya. Ustadz Rafdi, kita lanjut. Tadi pertanyaannya tentang, iya, kita sudah bahas yang pertama bahwasanya itu adalah merupakan salah satu upaya para orientalis untuk mendiskreditkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut bahwa beliau menikahi seorang ya anak kecil, ya. Dan kita sudah mengatakan tadi bahwasanya ya, betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiallahu taala anha pada umur yang sangat belia. Ya, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung membersamai Aisyah ketika itu. Ya, ada masa, ada waktu. Nanti ketika itu cukup, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membersamai Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan dalam kondisi ini bahwa ya setiap tempat dan setiap masyarakat memiliki perbedaan-perbedaan tertentu berkaitan masalah kedewasaan perempuan. Ya, khususnya kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi pada masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana maturity atau kedewasaan perempuan itu lebih lebih apa lebih lebih matang, lebih cepat ya ketimbang mungkin apa namanya eh, wanita-wanita kita pada ya atau muslimah-muslimah kita ya hari ini ya. Nah, karena tentu perbedaan waktu, perbedaan zaman, kondisi situasi ya masyarakat itu sangat juga mempengaruhi. Allah taala. Ustadz Raffi masih monitor atau sudah keluar?
Oh iya, di mana beliau? Muhammad Ustadz Rafdi, coba bantu bicara. Oh itu ya Ustaz, Afwan ini tidak bisa unmute tadi Ustaz karena bukan host. Oke, oke, saya sudah jadikan antum co-host. Oh ya Ustaz, Afwan ini sekarang anak online di tablet karena di laptop tadi tiba-tiba terputus Ustaz. Taib, Oke, pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup seluruh Alhamdulillah. rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita karena telah menyempatkan diri dan waktunya untuk menjawab pertanyaan pada acara malam hari ini dan juga menyampaikan materi pengantarnya. Dan juga kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan dirinya dan menyempatkan waktunya untuk bertanya dan hadir pada malam hari ini. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.